Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Sudah pada sholat subuh semuanya? Sudah. Perempuan sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, pertanyaan Bapak, yang laki-laki ini sholatnya di rumah atau berjamaah? Berjamaah. Siapa yang berjamaah? Angkat tangan. Saya Pak. Angkat tangan dari Bapak. Semua orang tadi. Oke, masya Allah. Semoga Allah menilai hobi dan akad ini pahala yang besar. Terus yang tidak berjamaah, maka kalian itu haruslah kalau berjamaah dari sekarang. Karena materi kita pada hari ini adalah sholat berjamaah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian itu dapat mengetahui keutamaan dalam sholat berjamaah, dan Bapak harap kalian itu dapat menerapkan sholat berjamaah itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi laki-laki. Perempuan itu sebenarnya tidak dilarang. Jika perempuan itu ingin sholat berjamaah di masjid itu tidak dilarang, tapi pada hakikatnya wanita itu lebih baiknya di rumah. Tapi kalau dia nak masjid tidak dilarang. Seperti itu. Ada pun syarat-syarat wanita itu untuk sholat berjamaah di masjid ya tidak bersolek-solek atau berdandan berlebihan, tidak memakai parfum yang dapat mengundang syahwat bagi laki-laki, tidak memenuhi benar. Ada syarat-syaratnya seperti itu. Oke, baik, Bapak ingin bertanya pada laki-laki dulu ya. Di sini siapa yang setiap harinya dalam sholat lima waktu itu selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Saya. Oke, siapa lagi? Begini salah, kadang-kadang ini juga ada. Nah, Bapak ingin bertanya kepada saudara Ahmad, gimana sih perasaan saudara Ahmad ini dalam melaksanakan sholat berjamaah? Apa yang dirasakan? Sangat berubah sekali. Berbeda dengan ketika sholat sendiri. Apa perbedaan dari sholat sendiri sama sholat berjamaah? Kalau sebenarnya aku yang pertama itu saya itu begitu jauh sih, tapi kadang kalau saya aku kerja dalam waktu beberapa kali itu. Betul. Nah, Dan kalau jamaah itu imam ditanggung sama imam. nah, dan betul kata Ahmad itu betul. Karena dalam sholat berjamaah itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah itu dilipat gandakan ganjarannya. Ganjarannya itu pahala sebanyak 25 kali lipat dibandingkan seseorang yang sholatnya itu sendirian atau di rumah. Nah, sholat berjamaah itu dilakukan di masjid ya, bukan di rumah. Karena tujuan di masjid itu dibangun untuk dilaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Jadi salah jika ada seseorang yang berpendapat bahwa tidak apa-apa kalau kita sholat berjamaah di rumah. Ini berjamaah. Nah, ini adalah suatu pendapat yang keliru. Terkhususnya kalau perempuan apa? Kalau laki-laki sebenarnya itu di dalam hadis sih wajib sih kalau kita itu tidak ada usul gitu. Boleh kita sholat di rumah laki-laki kalau kita itu memiliki usul yang usul syar'i lah. Misalnya kita lagi sakit parah gitu, kalau hujan deras. Tapi kalau hujan untuk sekarang, misalnya hujan dari sini, kita kan sekarang memiliki sejarah kan. Kalau kita memang niat sholat berjamaah, misalnya tetap datang. Itu tergantung dari yang kita sendiri. Nah, yang lagi-lagi, ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, alangkah baiknya kita berwudu di rumah. Pertama-tama kita berwudu dengan tekun, dengan ikhlas. Terus kita mengangkatkan kaki untuk menuju masjid. Maka ketika itu dengan langkah demi langkah maka dia akan menaikkan derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya itu barang siapa yang sholat berjamaah dengan ikhlas karena Allah selama 40 hari dengan seseorang itu mendapati kita Takbiratul Ihram bersama imam, maka seseorang tersebut akan dibebaskan dari dua perkara. Yang pertama dengan anak-anak, yang pertama itu dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Ada berapa? Dua. Yang pertama, yang kedua dari sifat kemunafikan. Betul sekali.
Nah, dalam sholat berjamaah ini anak-anak, Allah itu telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wad'u ma'ar-raki'in. Dan artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, maksudnya ini adalah yang wajib bagi orang yang sholat dari kalangan laki-laki agar dia itu sholat berjamaah. Oke, anak-anak, sini bapak ingin meminta kalian, khususnya laki-laki, yang perempuan tolong terima. Yang laki-laki boleh maju semua ke depan, bapak minta. Semua. Semua. Enggak ada. Semua. Ya, ini. Bogi. Mobil. Praktek sholat. Ya, sholat berjamaah. Di sini Bogi karena dia ini adalah Imam. orang salimah. Coba nak Bogi praktikkan pertama ketika dia melaksanakan sholat berjamaah apa yang harus dilakukan? Oh ya, aja. Nih, kawan kameramen untuk Dah, belum. Dah. perhatikan ya anak-anak. Nah, Contoh. untuk barisan makmum itu silakan harus rapat karena setiap ingin sholat berjamaah seperti yang kita dengar di masjid biasanya bahwa imam itu mengatakan selalu suku kabur, luruskan dan rapatkan asap, luruskan nanti kalau bisa bahu ketemu bahu. Oke, rapi. Nah, seperti itu. Terus perlu Bapak sampaikan bahwa makmum itu tidak boleh mendahului imam. Contoh, coba nak Bobi adalah perintah. Nah, baru pas imam ini selesai Allahu Akbar, baru makmum itu boleh kira-kira. Jangan sampai bersamaan karena nanti Bapak sampaikan ada ancaman dari hal itu. Terus coba praktek. Bismillah. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih nak Bobi semuanya ya. Siap. Untuk perempuan sebenarnya sama saja jika kalian itu berjamaah sama ya. Anak-anak, tadi kan Bapak saat praktek sholat berjamaah Bapak kan ada bilang bahwasanya makmum itu tidak boleh mendahului imam. Karena di sini ada pendapat oleh Syekh Saimin rahimahullah, beliau itu mengatakan bahwasanya seandainya ada yang mengatakan bahwa perbuatan mendahului imam itu termasuk dosa besar, maka pendapat itu tidak jauh dari kebenaran. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak takutkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam membuka kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah itu akan berubah bentuknya menjadi bentuk keledai seperti itu. Nah, setelah Bapak sampaikan kepada kalian bahwasanya sholat berjamaah itu banyak sekali mempunyai keutamaan. Bapak berharap kalian itu khususnya laki-laki ya, jangan ada kalian malas untuk sholat berjamaah. Istiqomah, karena disitulah betul-betul kita sebagai seorang laki-laki. Siap? Dan jangan lupa berdoa karena hati kita ini gampang berbalik doa kepada Allah, jangan mengucapkan yang paling baik tapi paling menjadi semoga memudahkan kita, bukan hanya kalian, Bapak juga. Bapak ini harus istiqomah juga dalam melakukan sholat berjamaah. Karena di antara bentuk ilmu yang bermanfaat, kalian ini sudah mengetahui tentang utama sholat berjamaah, maka dengan kalian laksanakan sholat berjamaah itu maka itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Mungkin hanya ini yang Bapak dapat sampaikan. Di pertemuan selanjutnya akan kita akan praktek semuanya. Jadi karena banyak yang tidak hadir, kita akan praktek lagi nanti di minggu depan ya. Kita sempurnakan materi kita semua. Siap? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.